Hai semua, good morning. Gimana nih paginya? Udah mandi belum? Udah sarapan belum? Adik-adik udah siap buat dengerin firman Tuhan? Mana Alkitabnya? Ayo acungin. Yeay. Yuk kalau udah siap, tim worship juga udah siap loh. Selamat beribadah, happy Sunday. Hai IBC Kids. Happy Sunday ya. Hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur. Kita angkat sebuah pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Pun tak pernah berakhir.
bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian, kini ku tahu ku berharga di mata Tuhan. Kini ku tahu. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil nama kami Tuhan. Kau panggil namamu, jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu, oh Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kini ku tahu. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku
Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kau yang menyertai kami, Kau yang memberikan kami hikmat untuk mendengar akan kebaikan Kau ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Saya berharap adik-adik semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga untuk keluarganya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya semuanya sehat. Nah, silakan kalian akan mengambil tempat duduk yang baik. Jangan ada yang gogorokan sendiri-sendiri, tidak ada yang mengganggu kakaknya atau adiknya. Silakan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita sama-sama mau belajar sebuah kisah. Nah, pelajaran pada hari ini saya akan ambilkan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Silakan Alkitabnya dibuka atau juga lewat HP dibuka. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Nah, seluruh rangkaian dari cerita yang ada di dalam Alkitab itu kita akan menyimaknya dalam sebuah video. Nah, videonya adalah ini, silakan. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Oke, barusan adik-adik sudah melihat bagaimana video Allah memanggil Abraham. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa sebenarnya pada mulanya Abraham itu belum mengenal Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 2 dan 3, Abraham beserta dengan sanak saudaranya, orang tuanya, mereka itu adalah menyembah Allah yang lain. Jadi pada mulanya Abraham itu belum mengenal Tuhan. Tetapi mereka menyembah Allah yang lain. Tetapi Tuhan, karena dia begitu mengasihi Abraham, makanya Tuhan dia memanggil Abraham untuk ikut menjadi umatnya. Tuhan ingin supaya Abraham bukan menyembah Allah yang lain. Tuhan ingin Abraham menyembah Tuhan Allah yang hidup. Makanya Tuhan datang kepada Abraham dan kemudian dia memanggil Abraham. Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ya, ayat yang ke-1 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Abraham terima ya. Tawaran Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu dikatakan bahwa Abraham sudah berumur 75 tahun. Orang yang sudah berumur 75 tahun itu tentunya sudah tua. Dan istrinya Sarah pasti juga sudah tua. Bahkan Abraham, Sarah itu merasa bahwa dia tidak akan mempunyai keturunan lagi. Karena kandungannya sudah tertutup. Nah, oleh karena itu ketika Abraham menerima janji Tuhan ya, supaya dia ikut, kemudian janji Tuhan kan Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar, namanya akan masyhur, kemudian dia akan diberkati Tuhan. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa ya. Abraham sebenarnya punya dua pilihan. Pilihannya adalah apakah dia mau mengikut Tuhan, pergi meninggalkan sanak saudaranya, kemudian dia pergi mengikut Tuhan, dan dia akan menerima janji itu, atau dia tetap menolak. Bisa saja Abraham itu menolak. Ah Tuhan, aku pengen tetap di sini aja beserta dengan sanak saudaraku. Tetapi kalau misalnya Abraham bersama-sama dengan sanak saudaranya, dia tidak ikut Tuhan, pergi, dia akan tinggal di situ. Dan janji Tuhan tidak akan digenapi. Abraham mungkin kalau dia tidak mau mengikut perintah Tuhan, dia akan menjadi tua dan juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka dari itu ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, kemudian dia menerima janji bahwa nanti akan mempunyai keturunan dan menjadi sebuah bangsa yang besar. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Tawaran yang sangat menggiurkan dari Allah untuk Abraham. Makanya Abraham berpikir, oh, daripada aku tetap di sini, mungkin mati tanpa meninggalkan keturunan, ya, mati tanpa nama, lebih baik aku mengikut Tuhan. Dan memang akhirnya Abraham memutuskan untuk dia mengikut Tuhan. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan sanak saudaranya. Akhirnya dia menuju ke sebuah tempat yang sebenarnya dia belum tahu. Tuhan akan menunjukkan nanti ya. Tapi satu hal yang sudah Abraham putuskan adalah dia mau mengikut Tuhan. Walaupun waktu itu dia juga baru mengenal Tuhan itu. Nah, ini adalah iman Abraham yang tumbuh kepada Allah. Iman Abraham mulai tumbuh ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Tuhan, dan Abraham menerima itu, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dia akan diberkati dan juga namanya akan masyhur, dan semua bangsa akan menjadi mendapatkan berkat dari Abraham. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham ini adalah sebuah pilihan yang sangat besar.
Kenapa? Karena untuk pergi ke sebuah tempat yang dia tidak tahu kemana, itu sangat susah. Mungkin banyak hal yang dipikirkan. Kalau nanti di sana seperti apa, belum kebayang sama sekali. Tetapi satu hal yang pasti, Abram dia begitu percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya. Dia percaya bahwa Tuhan itu pasti akan melindunginya dan akan memberikan setiap janji-janji yang diberikan kepadanya. Nah, suatu saat mungkin hal yang serupa juga terjadi pada kita semuanya. Saya teringat juga ketika saya masih di Solo, waktu itu saya sudah berada juga dalam zona yang nyaman ya. Karena saya menjadi mentor, saya punya teman-teman di sekeliling saya yang mengasihi saya punya kebiasaan-kebiasaan aktivitas yang itu juga saya sukai beserta dengan teman-teman saya. Jadi saya merasa sudah sangat enak. Tetapi suatu hari Tuhan memanggil saya supaya saya pergi ke Bandung. Tuhan bilang, "Ari, pergilah kamu ke Bandung. Jadilah kamu pelayan di sana, koordinator PPA di sana." Nah, waktu itu saya juga tidak kepikiran Bandung itu seperti apa. Saya juga tidak punya saudara. Hanya ada beberapa teman yang saya kenal, ada Mbak Lestari, Bu Fari, saya kenal. Jadi ini adalah sebuah pergumulan saya ketika saya menerima sebuah panggilan itu. Apakah saya akan pergi atau tidak? Tetapi saya percaya bahwa kalau memang ini adalah sebuah kehendak Tuhan, maka saya akan mengikutinya. Dan akhirnya memang saya berada di sini ya, karena saya merasa ini adalah sebuah panggilan. Pada waktu pertama kali saya berangkat ke Bandung, saya mendapatkan uang saku dari ibu saya itu 350.000 ya. Nah, pertama kali minggu pertama saya tidur di gereja. Dan uang saya sudah saya pakai buat makan, buat beli perlengkapan mandi dan sebagainya, itu habis 50.000 ya. Jadi tinggal 300.000. Pada waktu itu saya sudah seminggu tinggal di situ. Minggu yang kedua itu Ibu Meli datang. Dia bertanya kepada saya, "Ri, katanya kamu mau cari kos-kosan. Ayo, aku cariin yuk." Akhirnya, "Ya Bu, silakan, ayo Bu, boleh." Aku bilang gitu kan. Kemudian saya ikut Bu Meli dan Bu Meli menunjukkan kos-kosan yang dekat rumahnya ya. Tapi saya merasa saya kurang cocok ya. Jadi saya bilang Bu Meli, "Bu, nanti aja biar saya cari sendiri." Gitu ya. Nah, akhirnya besok saya berusaha untuk mencari. Saya ditemani oleh salah satu anak PPA namanya Cindy waktu itu. Saya jalan-jalan di Gang Onong, saya jalan-jalan sampai Gang Idrus, yang muter-muter di sana, ditunjukkan sama Cindy itu kos-kosan ya. Dan akhirnya mendapatkan sebuah kos-kosan yang saya merasa saya cocok di dekat SD Kemah waktu itu ya. Nah, biaya kosnya itu adalah 250.000. Nah, tanpa pinggir panjang saya bayar aja 250.000 ya. Akhirnya saya tinggal di situ. Baru saya kepikiran, oh iya, berarti uang saya itu tinggal 50.000 dan waktunya masih 3 minggu. Cukup enggak ini? Uang 50.000 untuk hidup 3 minggu. Jadi waktu itu sebuah pergumulan yang berat ya. Waduh, kira-kira cukup enggak nih 50.000 untuk hidup selama 3 minggu. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu adalah, kalau saya belum benar-benar lapar sekali, saya nggak akan beli makanan. Jadi biasanya sekali makan itu 2.000 waktu itu. Di pinggiran di Jalan Pagarsi itu ada sebuah kios yang jualan itu ibu-ibu. Nah, itu beli 2.000 itu nasinya banyak sekali. Makanya saya beli, kalau udah lapar saya ke situ beli, kemudian saya sisihkan, yang separuh saya makan, yang separuhnya buat nanti. Kenapa? Karena uangnya nggak cukup, saya takutnya nggak cukup 50.000 untuk 3 minggu. Nah, makanya itu yang saya lakukan. Puji Tuhan, kadang ada Mbak Lestari datang memberikan makanan pada waktu saya ngantor di gereja.
Ada juga dulu waktu Ko Danu datang, kemudian nawarin, ayo Ri, bakso Ri. Nah, akhirnya saya pun makan bakso yang dibelikan Ko Danu. Ya. Jadi Tuhan memelihara saya. Ya. Sampai akhirnya suatu hari uang saya sudah mulai menipis. Saya sudah, tinggal uang saya tuh waktu itu hari Minggu ya. Hari Minggu uang saya itu tinggal 700 perak. Ya. Sepulang dari ibadah di IBC, saya pulang dulu ke kos-kosan. Saya lihat di dompet, tinggal 700 perak. Saya berdoa pada Tuhan, ini saya mau makan apa hari ini? Uang saya sudah tinggal 700 perak. Ini kalau buat beli makanan aja nggak cukup. Paling bisa buat beli mie. Tapi kalau sudah saya belikan buat mie, terus nanti saya mau makan apa? Saya waktu itu, beban berat ya, karena saya takutnya saya nggak bisa makan untuk besoknya. Tetapi Tuhan tuh nggak pernah membuat saya itu kelaparan. Tuhan akhirnya ngomong, udah kamu ke gereja sana. Akhirnya saya ke gereja. Nah di gereja saya berdoa lagi, Tuhan tolong supaya saya bisa makan hari ini. Tiba-tiba saya dipanggil sama Ibu Fari, papanya Feli sama Vika itu. Mas Ari, sini. Nah, kemudian saya diberiin, saya datang ke Bu Fari, kemudian diberiin sebuah amplop. Mas Ari, ini adalah gaji Mas Ari. Silakan dihitung. Nah, ketika saya buka, ternyata benar saya dapat gaji. Wah, siap sekali, saya senang sekali. Puji Tuhan, terima kasih. Apa yang saya lakukan waktu itu sudah langsung berangkat pergi sate. Saya makan sate. Wah, saya bersyukur sekali bahwa Tuhan itu memelihara saya, tidak membiarkan saya kelaparan, dan Tuhan bekerja pada waktunya. Itulah sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh memberkati saya, ya, di mana Tuhan pasti akan bekerja luar biasa memberkati saya. Dan saya yakin bahwa kalau misalnya suatu saat adik-adik juga mengalami pengalaman yang sama, asalkan kita mau taat seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti akan memberkati kita. Di dalam setiap pergumulan, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Tetapi jalan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan ini pasti juga tergantung dari bagaimana kita memilih pilihan. Apakah kita memilih pilihan yang itu dikehendaki oleh Tuhan? Apakah kita mau mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan? Atau kita memilih pilihan kita sendiri, tidak mau mengikut Tuhan? Kalau kita mau mengikut Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara. Tuhan akan memelihara Abraham, memberkati Abraham. Tuhan akan memelihara dan memberkati saya. Tuhan juga akan pasti memelihara adik-adik semuanya. Kita sudah belajar bagaimana Abraham. Adik-adik juga sudah belajar dari saya, ya, pengalaman saya pribadi. Dan saya yakin bahwa suatu saat Tuhan bekerja juga pada diri adik-adik. Makanya ketika Tuhan menginginkan adik-adik untuk melakukan sesuatu, percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberkati adik-adik. Nah, itu yang sahabat saya berikan. Saya berharap firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan pasti akan memberkati kita, ya, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh memberkati kami, mengajari kami untuk taat kepada Tuhan, mengajari kami untuk setia kepada Tuhan, memenuhi panggilan dari Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya padamu Tuhan untuk masa depan kami, anak-anak muda ini Tuhan. Kami menyerahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan masa depan yang penuh sekali dengan harapan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Tuhan pasti akan memelihara kami seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk peka melihat, untuk peka terhadap panggilan Tuhan. Sehingga kami Tuhan beranikan juga untuk taat memenuhi panggilan itu. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh Engkau materikan di dalam hati kami, supaya ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, sehingga kami bisa mengenal Engkau secara pribadi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini sangat singkat ya, diambilkan di dalam Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Nah, silakan adik-adik akan menghafalkan dengan baik, kemudian bisa dikirimkan videonya kepada kakak Siska. Nah, Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih, silakan mencoba. Halo ABC Kids, happy Sunday. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa, setelah firman Tuhan yang tadi telah disampaikan, Koko bakal nemenin adik-adik semua untuk bermain sebentar bersama Koreski di rubrik ABC Kids Bible Game. Nah, sebelum bermain, Koko mau ngumumin dulu pemenang kuis minggu lalu. Mau tahu siapa aja pemenangnya? Ini dia pemenangnya. Selamat ya buat kamu yang menang, kalian hebat. Nah, udah siap jawab pertanyaannya? Tolong simak baik-baik ya. Beberapa minggu lalu Koko pernah ngasih pertanyaan tentang Raja Ehud. Masih ingat kan kalian? Raja Ehud adalah raja yang bertangan kidal. Betul kan? Nah, pertanyaan kali ini adalah, siapakah nama raja yang telah dibunuh oleh Hakim Ehud yang bertangan kidal tersebut? Itu pertanyaannya. Kalian bisa menjawab dengan format seperti biasa yang ada di bawah ini. 3 orang tercepat dan tepat, Koko akan memberi hadiah, tentunya seperti biasa. Jangan sampai salah menjawab ya. Selamat menjawab, see you next week and bye-bye. Wah, ramai banget ya ibadah hari ini. Pasti kalian dapat banyak berkat. Oh iya, buat kalian yang tahu jawaban kuis dari Koko Reski, kirimkan jawabannya ke nomor yang di sini. Buat kalian juga yang mau menghafal ayat hafalan, jangan lupa ya kirimin juga ke nomor yang di sini. Oh iya, buat kalian juga yang rindu untuk didoakan, kirimkan permohonan doa kalian dan ucapan syukur kalian ke nomor yang di sini juga. Oke, ditunggu ya. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan jam 9 pagi di channel ABC Kids. Stay happy, stay healthy, stay at home. See you and God bless you.